Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehat. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi kita dalam pembelajaran online tema 3 tentang perubahan wujud di sekitarku. Nah, kita baca sama-sama ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, adik-adik, hari ini Ibu akan membahas perubahan wujud tentang proses terjadinya hujan. Selamat menikmati tayangan berikut. Proses terjadinya hujan. Nah, anak-anak pasti senang sekali ketika hujan turun. Ketika terjadinya hujan, pasti anak-anak senang sekali. Ada yang bermain hujan, tapi hati-hati ya. Nanti kalian sakit. Nah, kalian tahu hujan itu? Pernah bermain hujan, pernah ngelihat hujan, tapi apakah adik-adik tahu tentang proses terjadinya hujan? Nah, Ibu akan menjelaskan secara rinci tentang proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Hujan adalah kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Hujan juga merupakan salah satu bagian dari siklus biologi yang berasal dari air laut dan air daratan. Hujan mengalami proses penguapan, membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau laut sebagai air. Nah, anak-anak, tahapan proses terjadinya hujan yang satu adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau penguapan. Hal ini memungkinkan gas tersebut naik ke atas atmosfer bumi. Makin tinggi panas matahari, makin atas, makin banyak jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi. Kemudian transpirasi. Transpirasi itu apa ya, Bu? Nah, transpirasi adalah proses penguapan pada tumbuhan ketika melakukan penanaman akan bertani. Jumlah air menjadi uap melalui proses transpirasi. Tumbuhnya jauh lebih sedikit dibandingkan uap air yang dihasilkan melalui evaporasi. Yang berikutnya adalah kondensasi. Pasti kalian sering mengenal istilah-istilah ini ya. Nah, selanjutnya uap air mengalami kondensasi atau pengemburan berupa wujud partikel partikel. Perubahan wujud terjadi karena tekanan suhu udara yang sangat rendah saat ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian terbentuk menjadi awan dingin yang selanjutnya akan menjadi Nah, adik-adik, yang keempat adalah presipitasi atau hujan. Tahapan inilah menjadi tahap terjadinya hujan. Pasalnya pada tahapan ini awan-awan jenuh yang bertitik-titik air di atmosfer bersama dingin. Hal tersebut membuat awan semakin kuat hingga akhirnya titik air yang dikandung turun ke permukaan bumi. Itu yang dinamakan adalah hujan. Nah, sekarang kalian saksikan ya
video yang akan Ibu tayangkan tentang proses terjadinya hujan. Simak baik-baik ya. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, Nah, teman-teman, tadi kalian sudah saksikan kan video yang Ibu berikan. Nah, proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu, proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Nah, anak-anak, adik-adikku sekalian, di sini Ibu telah menyiapkan LKPD. Nah, nanti kalian berlatih ya di rumah untuk menyelesaikan LKPD ini. Nah, teman-teman dan adik-adikku sekalian, kalian tahu gak turunnya hujan airnya itu mengalir kemana ya? Nah, kemana perginya air hujan? Nah, di sini akan Ibu bahas ya. Air yang turun dari langit yang dinamakan hujan akan pergi atau mengalir ke yang pertama ke laut. Nah, yang kedua ke sungai, yang ketiga ke danau, yang keempat ke tanah, yang kelima genangan air. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan tentang proses terjadinya hujan dan kemana perginya air hujan. Nah, adik-adikku jangan lupa ya di subscribe, jadi agar kakak lebih giat lagi untuk membuat video-video tentang pelajaran. Terima kasih.